صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alal musannif hafidhahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila anqala salatut tasbih. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam solat sunnah, yaitu banyak solat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesemuanya memiliki fadilah masing-masing, kesemuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Sedangkan intinya adalah dianjurkan kita untuk memperbanyak sholat, karena sholat itu adalah zikir yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir yang sebenarnya kepada Allah itu adalah sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dalam Al-Quran, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Jadi maknanya orang yang tidak sholat berarti tidak zikir kepada Allah. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak zikirnya kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi banyak sholat, minimalnya adalah sholat wajib, ya. Lebih baiknya ditambah dengan sholat sunnah. Telah kita kaji sebagian daripada sholat sunnah yang banyak, yang besar fadilahnya. Lalu yang berikutnya adalah sholatut tasbih. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan dan sangat besar fadilahnya adalah sholatut tasbih, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada pamannya beliau Sayyiduna Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, wahai pamanku, wahai Abbas, ya, aku ajarkan kepadamu satu sholat, jika kamu amalkan maka semua dosamu akan diampuni oleh
Allah, dosa yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang diketahui maupun yang tidak diketahui, semua dosanya diampuni oleh Allah. Hamba yang diampuni dosanya oleh Allah, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah, urusannya akan dimudahkan oleh Allah, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Karena yang menjadikan celaka, sial, sengsara, doa tidak dikabulkan itu sebenarnya hanya karena sebab dosa. Makanya dijelaskan wahya mujarrabatun li qadha'il hajati wa mahwi sayyiat. Salat tasbih itu adalah salat yang mujarrab, maknanya yang terbukti mengabulkan hajat, memenuhi hajat. Jadi salat yang mujarrab, yang terbukti agar hajatnya dikabulkan, dipenuhi oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, adalah salat tasbih, karena jika dosa diampuni oleh Allah, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, hidupnya diberkahi. Wa tusannu kulla waqtin ma ada awqatil karahah, dan disunahkan pada setiap waktu kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlak, karena sholat tasbih termasuk daripada sholat sunnah mutlak. Jadi sholat tasbih boleh dijalankan kapanpun kecuali setelah asar dan setelah subuh. Setelah asar sampai terbenamnya matahari, setelah subuh sampai naiknya matahari, masuknya waktu isyraq. Itu yang dilarang. Selain itu boleh dijalankan kapanpun, di waktu pagi, siang, malam. Wa yambagi alla yakhluwal usbu'u anha walau marratan, dan sebaiknya kalau bisa tidak kosong dari sholat tasbih itu seminggu sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga 2 bulan 3 bulan sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Bahkan dalam hadis disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalankan sholat tasbih sehari sekali kalau bisa, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup sekali. Setidaknya seumur hidup sekali agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maknanya jangan sama sekali nggak pernah menjalankan sholat tasbih, karena maknanya apa? Karena besarnya manfaatnya, faedahnya, fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung kalau seandainya seseorang yang bisa istiqomah untuk sholat tasbih. Dahulu orang-orang dahulu itu sholat tasbihnya itu kalau di bulan-bulan biasa seminggu sekali, khususnya adalah di malam Jumat. Orang-orang soleh dahulu, para ulama, kalau di bulan Ramadan sholat tasbihnya setiap hari, setiap malam sholat tasbihnya. Karena apa? Pahalanya berlipat ganda. Ibadah di bulan puasa pahalanya berlipat ganda. Sholat tasbih sangat besar fadilahnya, apalagi dijalankan di bulan Ramadan, jadi berlipat ganda. Wa kaifiyatuha an tusalla 4 raka'atin taqulu fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihati was surati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tata cara sholat tasbih adalah 4 rakaat. Setiap rakaatnya itu setelah Al-Fatihah dan membaca surat, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah Fatihah dan surat 15 kali. Wa in zitta wala haula wala quwata illa billah fahasanun, jika ditambah wala haula wala quwata illa billah itu lebih baik.
lebih panjang tapi lebih lama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Tapi kebanyakan ya dalam riwayat bahwa cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Itu sudah cukup dalam riwayat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu dzalika fi kullim minar ruku, dan dibaca setiap kali ruku, wal i'tidal ya, wasujud ya, wal julus bainahuma, dan duduk di antara dua sujud, wa ba'da raf'i minas sajdati tsaniyah, dan setelah mengangkat dari sujud yang kedua masing-masing asyran. Kadzalika khamsun wa sab'una tasbihatan fi kulli rak'atin, dan itu jumlahnya seluruhnya 75 tasbih dalam setiap rakaatnya. Jadi satu rakaat 75, dua rakaat 150, empat rakaat 300 tasbih. Ya, jadi tata caranya itu ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama tadi disebutkan ya. Jadi setelah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat, lalu baca tasbih 15 kali, lalu ruku 15 kali, i'tidal 15 kali, sujud 15 kali ya, duduk di antara dua sujud 15 kali, sujud lagi 15 kali. Lalu sebelum berdiri ke rakaat yang kedua duduk dulu membaca tasbih 15 kali lalu berdiri ya, melanjutkan rakaat yang kedua ya. Itu setiap rakaatnya. Cara yang kedua itu lebih mudah, karena kadang cara yang pertama seringnya banyak lupanya karena ada duduknya setelah sujud kedua ya, jadi kadang lupa ya. Jadi cara yang kedua itu adalah sebelum Fatihah 15 kali ya. Jadi sebelum Fatihah 15 kali ya, 15 kali tasbih, lalu baca Al-Fatihah surat, setelah Fatihah dan surat 10 kali. Jadi sebelum Fatihah surat 15 kali, setelah Fatihah dan surat 10 kali, udah 25 ya. Ruku 10, 35 ya, i'tidal 10, 45, sujud 10, 55, duduk di antara dua sujud 10, 65, sujud yang kedua 75 ya. Jadi itu yang lebih mudah. Wa ya'ti bil azkaril waridati fil arkani qabla tasbihiha, dan membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dibaca di dalam rukun sebelum membaca tasbihnya ya. Jadi ketika rukun baca subhana rabbiyal azim dulu, wa bihamdihi 3 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan boleh dihitung dengan tangan ya, karena diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang menghitung dengan tangan ketika membaca Al-Qur'an di dalam sholat agar tidak terlewat ya. Misalnya membaca surat Tabarak jumlahnya 30 ayat, dihitung beliau dengan tangannya. Surat-surat yang lain kadang beliau hitung Nabi Muhammad dengan tangannya ya. Jadi boleh menghitung dengan tangan ya. Wa in saha an tasbihi ruknin atabihi fil ladzi ba'dahu, dan jika lupa membaca tasbih di dalam satu rukun maka dibaca pada rukun yang sesudahnya ya. Kadang lupa, apalagi orang yang jarang sholat tasbih ya, seringnya lupa tasbihnya. Jadi udah ruku baca subhanallah langsung i'tidal sambil lupa belum baca tasbih ya, dibaca di waktu i'tidal tadi yang di ruku ya tasbihnya. Jadi pas i'tidalnya bacanya 20 kali ya. Kalau ruku lupa, i'tidal lupa, sujud baru ingat, berarti di sujud baca 30 kali ya. Jadi dibaca pada rukun yang sesudahnya. Wal aula liman yusalliha naharan wasluha bitaslimatin wahidatin, waliman yusalliha lailan fasluha raka'ataini. Dan ada ulama yang menjelaskan bahwa dan lebih utamanya orang yang sholat tasbihnya di waktu siang itu disambung sholat tasbihnya 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam ya, tidak pakai tahiyat awal ya. Namun jika dilakukan di waktu malam, sholatnya dipisah 2 rakaat, 2 rakaat, jadi 2
salam ya. Tapi ada ulama juga, bahkan kebanyakan ulama berpendapat mau sholatnya di waktu siang, di waktu malam, tetap afdhalnya dipisah 2 rakaat. Wa an yagra'a fiha alhaakumu wal asra ya wal kafirun wal ikhlasa fi kulli rakaatin bisuratin. Dan sunnahnya juga ya membaca di dalam sholat tasbih rakaat yang pertama suratnya itu setelah Al-Fatihah adalah Alhaakumut Takatsur. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Wal Asr. Innal insana lafi khusur ya. Di rakaat yang ketiga surat Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keempat adalah membaca surat Al-Ikhlas. Ya boleh membaca surat-surat yang lain tapi ini yang dianjurkan. Ini adalah fadilah daripada sholat tasbih ya. Lalu ada doanya yang bisa kita temukan ya. Doa setelah sholat tasbih, yaitu Allahumma inni as'aluka taufika ahlil huda wa amala ahlil yakin ya, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah sholatul hajah. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat hajat ya. Ada yang namanya sholat hajat ya. Jadi rahmatnya Allah berikan kepada hambanya amalan agar hajatnya dikabulkan oleh Allah ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi bahwa ada seorang sahabat yang buta ya, lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu minta didoakan agar disembuhkan matanya. Ya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan, memberi tawaran ya, kalau kamu mau sabar ya kamu dijamin surga. Ya, tapi kalau kamu mau saya doakan kamu sembuh ya. Sahabat ini tetap mau agar didoakan agar sembuh. Nah, akhirnya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat hajat. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ilallahi hajatun aw ila ahad min bani Adam falyatawadda. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada orang lain, ada perlu kepada orang lain ya, misalnya ketika karyawan meminta bantuan kepada pimpinannya atau mau melamar pekerjaan atau meminta bantuan, jadi minta ada hajat kepada orang lain pun disunahkan untuk sholat hajat. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada seseorang daripada anak Adam, maka hendaknya faliyatawadda, berwudu, wal yuhsinin wudu, dan wudunya itu baik. Tsumma yusalli rak'atain, lalu sholat 2 rakaat. Tsumma yuthni 'ala Allah, lalu setelah sholat 2 rakaat berdoa. Berdoa pertama adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa yusalli ala nabi, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa salat hajat. Tsumma yaqul, lalu membaca la ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah al-halimul karim. Allah yang maha penyabar, yang maha mulia. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Tuhan singgasana yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu penyebab-penyebab yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratika, dan aku memohon kepadamu amalan-amalan yang mendatangkan ampunanmu. Wal ghanimata min kulli bir, dan aku memohon kepadamu keuntungan dari semua kebaikan. Jadi mendapatkan semua kebaikan. Wassalamata min kulli itsmin, dan selamat dari semua dosa. La tada'li dzamban illa ghafartahu, jangan engkau tinggalkan dosaku kecuali engkau ampuni.
wala hamman illa farrashtahu, dan jangan engkau tinggalkan kesusahanku kecuali engkau hilangkan, engkau lapangkan. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan jangan tinggalkan hajatku kecuali ya wala hajatan hiya, dan jangan tinggalkan hajat yang engkau ridhoi kecuali engkau penuhi hajatku, engkau kabulkan hajatku ya arhamar rahimin. Ya, baru setelah itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat yang lain, jadi ini salah satu doa sholat hajat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi riwayat yang lain tawasul. Ya, doanya itu doa tawasul dengan Nabi Muhammad. Ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahabat yang buta tadi itu, buta sebelah matanya, diajarkan Nabi Muhammad mengajarkan kamu baca Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan nabimu Nabi Muhammad Nabi rahmat. Lalu mengucapkan ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ilallahi fi hajati hadihi ditughdali. Ya Allah, wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah dan memohon kepada Allah denganmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hajatku ini ditughdali, agar dikabulkan untukku. Lalu disebutkan hajatnya, lalu membaca Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya, ini mungkin bisa kita temukan banyak ya. Intinya adalah sholat hajat itu agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apa? Segala sesuatu yang kita minta sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Ya, segala sesuatu sudah diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Sholat hajat juga bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Jadi sholat qobliyah misalnya, ba'diyah, witir juga sholat hajat. Setelah sholat tadi digabungkan ya, misalnya ba'diyah dengan hajat, witir dengan hajat, lalu baca doa sholat hajat. Ya, minta kepada Allah agar dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan sebagian ulama itu setiap sholat sunnah digabung dengan sholat hajat. Ya, setiap sholat sunnah niatnya juga sholat hajat, ya, agar hajatnya dikabulkan. Ya, insya Allah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.